selama isolasi mandiri adalah yang pertama vitamin C. Beberapa pilihan vitamin C antara lain yang dapat dikonsumsi adalah yang pertama vitamin C non-asidik atau tidak asam dapat dikonsumsi dengan dosis 3 kali 500 mg per hari. Yang kedua, tablet hisap vitamin C dapat dikonsumsi dengan dosis 2 kali 500 mg per hari, atau multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan juga zinc yang dapat dikonsumsi sebanyak 1 ataupun 2 kali per hari. Yang kedua, vitamin yang dikonsumsi selama isolasi mandiri adalah vitamin D. Vitamin D ini sebagai suplemen dapat dikonsumsi sebanyak 400 sampai 1000 IU. Tetapi apabila sebagai obat, maka dosis vitamin D dapat dikonsumsi adalah 1000 sampai dengan 5000 IU. Dan juga obat-obatan atau fitofarmaka atau obat herbal lain yang sudah terdaftar di BPOM dapat dikonsumsi pada saat isolasi mandiri. Tetapi tetap memperhatikan gejala klinis dan juga riwayat penyakit sebelumnya. Jadi jangan sampai obat-obat ini dapat menambah gejala lebih berat. Yang keempat adalah obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan juga dapat diberikan pada saat isolasi mandiri. Bagaimana nutrisi anak di masa pandemi ini? Untuk anak di masa pandemi ini harus diperhatikan kebutuhan makronutrien seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein, dan juga mikronutriennya yaitu vitamin dan mineral. Usahakan agar kebutuhan tersebut tercukupi pada anak-anak kita. Vitamin yang dapat diberikan kepada anak tergantung dari usia anak. Apabila di bawah 6 bulan, usahakan untuk anak dapat menerima ASI eksklusif. Dan apabila anak berusia di atas 6 bulan, maka usahakan agar empasi atau makanan pendamping ASI yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan dipastikan cukup vitamin dan mineralnya. Kebutuhan vitamin C pada anak dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayuran. Kebutuhan vitamin B-nya dapat diperoleh dari kacang-kacangan, gandum, buah, dan juga sayur-sayuran. Sedangkan kebutuhan vitamin D dapat diperoleh dari produk-produk susu seperti keju ataupun yogurt. Dan pastikan untuk anak juga dapat berjemur untuk dapat mengaktifkan vitamin D. Lamanya berjemur pun tergantung dari usia. Jadi jangan berjemur terlalu siang pada bayi yang masih berisiko. Juga untuk anak di atas 2 tahun paling lama berjemur adalah sekitar 10-15 menit. Pastikan juga kebutuhan zinc pada anak. Karena fungsi zinc adalah untuk menstimulasi sistem imun untuk melawan infeksi. Dan zinc ini juga dapat diperoleh dari olahan daging dan juga ikan. Pada anak juga dapat diberikan omega 3 yang berperan untuk perkembangan otak dan dapat membantu melawan infeksi saluran nafas. Omega 3 ini bisa didapatkan dari telur, kacang, ikan laut, tetapi juga pastikan bahwa tidak ada alergi pada anak. Juga didapatkan dari ikan air tawar, suplemen minyak ikan yang dapat juga membantu meningkatkan nafsu makan pada anak. Pastikan anak-anak cukup beristirahat dengan pola tidur yang baik, makan sehat 3 kali sehari, dan di sela-selanya dapat diberikan selingan buah. Dan untuk pemberian suplemen vitamin bagi anak, jangan hanya tergantung pada mereknya, tetapi pastikan bahwa produk tersebut sudah ada label BPOM. Dan cermati kegunaannya, apakah suplemen tersebut memang ditujukan penggunaannya untuk anak atau untuk dewasa. Dan apabila ada keraguan untuk pemberian suplemen pada anak, segera konsultasikan dengan dokter anak Anda. Bagaimana pemberian vitamin pada anak yang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang harus isolasi mandiri? Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Yang pertama, pastikan pemberian vitamin C. Dan dosis pemberian vitamin C pada anak tentu saja berbeda dengan dewasa. Pada anak usia 1-3 tahun, vitamin C maksimal yang diberikan adalah 400 mg per hari. Sedangkan pada usia 4-8 tahun maksimal 600 mg per hari, dan pada usia 9-13 tahun maksimal 1,2 gram per hari.
Kemudian juga anak dapat diberikan zinc 20 mg per hari, dan apabila ada suplemen lain dapat dipertimbangkan juga untuk dapat diberikan. Tentunya saudara dapat berkonsultasi dulu dengan dokter anak saudara. Jangan lupa like dan subscribe.